Bab 55. Ketika semua orang melihat kedatangan Sun Jianhong dan Zhao Qingyun, mereka semua menarik napas. Bahkan murid Fang Ziyuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyusut, memperlihatkan ekspresi terkejut. Sun Jianhong bertanggung jawab atas cabang Jiangcheng Disa dan mengawasi para prajurit Jiangcheng. Zhao Qingyun memegang kekuatan besar dan mengendalikan puluhan ribu tentara di zona perang. Kedua orang ini dapat dikatakan sebagai sosok yang berdiri di puncak kekuasaan Jiangcheng. Keluarga Wu adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng. Itu karena dukungan wakil kepala Zhou, sosok kedua di zona perang Jiangcheng. Dan sekarang, di belakang Hao Kun Qin, tidak hanya Zhao Qingyun, komandan teater Jiangcheng, tetapi juga Sun Jianhong, kepala divisi Jiangcheng Disa. Bersama dengan dukungan 6 orang termasuk Seng Hong, patria keluarga Zhao, dan Wang Ming. Kekuatan Hao Kun Qin tidak hanya tidak lebih lemah dari Fang, tetapi bahkan sedikit melampaui Fang. Sekarang, apakah ada yang mengira aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah konferensi bisnis Jiangcheng? Mata Hao Kun Qin seperti pisau, dan dia perlahan menyapu para tamu yang hadir. Semua tamu yang tersapu oleh tatapannya menundukkan kepala dalam diam, tidak berani menatapnya. Patriark Fang, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Hao Kun Qin berkata dengan ekspresi lucu di tatapan Fang Ziyuan. Fang Ziyuan mendengar kata-kata itu, matanya suram dan wajahnya diam. Hao Kun Qin berada di atas angin saat ini. Ketika dia berbicara sekarang, dia hanya mengambil penghinaannya sendiri. Kalau begitu, aku akan mengumumkan bahwa konferensi bisnis Jiangcheng telah resmi dimulai. Hao Kun Qin berkata dengan keras. Di antara hadirin, Fang Ziyuan mengepalkan tangannya dengan kuat, dan meraung dalam hatinya, Hao Kun Qin, biarkan kamu menjadi sombong untuk sementara waktu. Ketika orang dewasa yang dikirim tiba, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Sebelum dia melangkah ke Hotel Tiansheng, dia memanggil orang dewasa itu. Orang dewasa itu berkata bahwa orang-orang yang dia kirim telah tiba di Jiangcheng dan sedang bergegas ke Hotel Tiansheng. Ini adalah kepercayaan dirinya untuk berpartisipasi dalam konferensi bisnis Jiangcheng. Di atas panggung, setelah Hao Kun Qin secara singkat mengucapkan beberapa patah kata, dia langsung menuju topik pembicaraan. Saat ini, iklim bisnis Jiangcheng memburuk, dan 5 raksasa belum memainkan peran yang patut dicontoh. Karena itu, saya memutuskan untuk mengatur ulang 5 raksasa. Kata-kata Hao Kun Qin menyebabkan kegemparan. Apa? Orang ini ingin mengatur ulang 5 raksasa? Dia pikir dia siapa? Apa haknya untuk mengatur ulang ke-5 raksasa itu? Dengan kekuatan Hao Kun Qin, keluarga Qin telah memasuki daftar 5 raksasa. Saya tidak keberatan, tapi dia ingin mengatur ulang 5 raksasa. Dia tidak memenuhi syarat. Memasuki daftar 5 raksasa dan mengatur ulang 5 raksasa sepenuhnya 2 konsep. Jika Hao Kun Qin benar-benar dapat menentukan peringkat 5 raksasa, itu berarti dia telah sepenuhnya mengendalikan komunitas bisnis Jiangcheng. Ini tidak hanya untuk menjadi pembicara komunitas bisnis Jiangcheng, tetapi untuk menjadi pemegang kekuasaan sebenarnya dari komunitas bisnis Jiangcheng. Kendalikan ratusan keluarga dan pasukan. Meskipun keluarga Fang telah menjadi yang pertama dari 5 raksasa di Jiangcheng selama bertahun-tahun, masih jauh dari sepenuhnya mengendalikan komunitas bisnis Jiangcheng. Diam! Hao Kun Qin menjerit dingin, dan kekuatan besar meledak dengan keras. Itu menyapu tempat itu seperti langit yang perkasa. Tempat pertemuan yang sangat bising langsung menjadi sunyi. Ada ekspresi horor di wajah semua orang. Hao Kun Qin memberi mereka perasaan bahwa dia seperti dewa perang tiada taraf yang berdiri di medan perang, menguasai dunia. Kerumunan itu seperti semut di depannya. Saya sekarang mengumumkan 5 raksasa baru di Jiangcheng. Hao Kun Qin berkata dengan suara yang dalam. Raksasa nomor 1, keluarga Gu. Keluarga terkaya kedua, grup Baolan, keluarga Wang. Keluarga terkaya ketiga, keluarga Zhao. Keluarga terkaya keempat, keluarga Feng. Keluarga terkaya kelima, grup Hongxiang, keluarga Chang. Karena hubungan Gu Yunxiang, Hao Kun Qin menempatkan keluarga Gu sebagai raksasa nomor 1. 4 raksasa yang tersisa adalah 4 keluarga yang mengikuti Hao Kun Qin saat ulang tahun ke-70 kakek Gu Yunchang. Adapun keluarga Qin, Hao Kun Qin tidak termasuk di antara 5 raksasa di Jiangcheng. Alasannya sederhana, keluarga Qin bersamanya sudah cukup untuk menjadi salah satu keluarga kaya teratas di kerajaan Xia besar. Status keluarga Qin jauh dari mencerminkan status 5 raksasa di Jiangcheng. Setelah mendengar peringkat yang diumumkan oleh Hao Kun Qin, para tamu mengatasi ketakutan mereka terhadap Hao Kun Qin dan menanyai mereka. Keluarga Gu baru saja masuk ke keluarga kelas 3, mengapa mereka harus menjadi raksasa nomor 1? Baolan Group, di industri supermarket Jiangcheng, hanya berada di peringkat 5 besar.
Saya, Grup Yinhai, adalah nomor satu di industri supermarket Jiangcheng. Jika keluarga Wang bisa menjadi keluarga terkaya kedua, keluarga Wang saya juga bisa. Tanda seru petik 2. Yaitu, kekuatan keluarga Zhao jauh lebih buruk daripada keluarga Dong saya. Apalagi keluarga Feng dan keluarga Chang. Di antara 5 raksasa baru yang diumumkan oleh Hao Kun Qin, kecuali keluarga Feng, yang merupakan keluarga kelas 2. Keluarga Gu dan keluarga Feng yang tersisa hanyalah keluarga kelas 3. Kekuatan grup Baolan dan grup Hongxiang hanya setara dengan keluarga kelas 3. Dalam komunitas bisnis Jiangcheng, ada banyak keluarga dan kekuatan yang kekuatannya melebihi mereka. Karena itu, 5 raksasa baru yang diumumkan oleh Hao Kun Qin tidak dapat meyakinkan publik. Hao Kun Qin telah mengantisipasi ini. Dia tampak tenang, dan berkata dengan ringan, "Saya mengatakan bahwa keluarga Gu, keluarga Wang, keluarga Zhao, keluarga Feng, dan keluarga Chang adalah 5 raksasa Jiangcheng yang baru. Lalu mereka..." Meskipun nada Hao Kun Qin tenang, kata-katanya penuh dengan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Hotel Tiansheng saya mendukung keluarga Gu, keluarga Wang, keluarga Zhao, keluarga Feng, dan keluarga Chang untuk menjadi 5 raksasa baru di Jiangcheng. Menteri, dukung keputusan Tuan Qin. Komandan ini juga mendukung keputusan Tuan Qin. Seng Hong, Sun Jianhong dan Zhao Qingyun membuka mulut mereka satu demi satu. Sikap ketiga orang itu menghentikan banyak orang untuk berbicara. Dengan dukungan Seng Hong, Sun Jianhong dan Zhao Qingyun. Bahkan jika kekuatan keluarga Gu, keluarga Wang, keluarga Zhao, keluarga Feng, dan keluarga Chang tidak cukup untuk meyakinkan publik, mereka masih dapat mengamankan posisi 5 raksasa. Pada saat ini, Fang Ziyuan, yang diam, berkata dengan suara dingin, "Hao Kun Qin, dengarkan apa yang Anda maksud, keluarga Fang saya akan dikeluarkan dari 5 raksasa di Jiangcheng." Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan ekspresi dingin, "Ini bukan dari 5 raksasa Jiangcheng, tetapi dari Jiangcheng." Maknanya sangat jelas, untuk benar-benar menghancurkan keluarga Fang. Konferensi bisnis Jiangcheng hari ini, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengumumkan 5 raksasa baru di Jiangcheng dan memberlakukan kembali aturan komunitas bisnis Jiangcheng. Yang kedua adalah menghancurkan keluarga Fang. Ini nada yang besar, Ben Shao ingin melihat, siapa yang bisa mengeluarkan keluarga Fang dari Jiangcheng. Suara dingin tiba-tiba datang dari luar venue. Saya melihat seorang pemuda berpakaian cantik dengan merek terkenal, dikelilingi oleh beberapa pengawal, berjalan ke tempat tersebut. Mata semua orang terfokus pada pemuda dalam sekejap. Beberapa orang memiliki keraguan di wajah mereka. Mereka tidak mengenal anak muda. Meskipun banyak orang tidak mengenal satu sama lain, beberapa orang mengetahuinya. Wajah Fang Ziyuan langsung menunjukkan ekstasi ketika melihat pemuda itu datang. Penyelamatan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ini adalah patriark muda keluarga Cheng di ibu kota provinsi, Cheng Hao. Fang Ziyuan menunjuk ke pemuda itu dan memperkenalkan diri dengan keras. Bab 56. Keluarga dan keluarga kaya provinsi, seperti Jiangcheng, dibagi menjadi keluarga kelas atas, kelas 2, dan kelas 3 sesuai dengan kekuatan mereka. Keluarga Cheng yang disebutkan oleh Fang Ziyuan adalah keluarga kelas 3 di ibu kota provinsi. Meskipun keluarga Cheng hanyalah keluarga kelas 3 di ibu kota provinsi, tapi itu adalah salah satu keluarga kelas 3 teratas di ibu kota provinsi. Grup Cheng yang dikendalikan oleh keluarga Cheng adalah salah satu dari 5 perusahaan real estate teratas di provinsi Fengdong dengan kekuatan yang kuat. Total aset lebih dari 3 miliar. Dan pemuda di depannya, Cheng Hao, adalah putra kepala keluarga Cheng, kepala muda keluarga Cheng. Melihat seluruh provinsi Fengdong, Cheng Hao dianggap kaya dan terkenal. Setelah mendengarkan perkenalan Fang Ziyuan, ada momen hening di tempat tersebut, diikuti oleh ledakan seru. Tanpa diduga, Patriark Fang benar-benar mengenal patriark muda keluarga Cheng dan memiliki hubungan dekat. Hao Kun Qin berani menantang keluarga Fang. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Setelah hari ini, keluarga Fang mungkin bukan hanya keluarga kaya nomor 1 di Jiangcheng, tetapi juga keluarga terkaya di provinsi Fengdong. Mendengar diskusi semua orang, mulut Cheng Hao sedikit terangkat, wajahnya menunjukkan arogansi. Sebagai patriark muda keluarga Cheng, ia memiliki modal untuk membenci semua orang. Keluarga Fang, dilindungi oleh Ben Shao. Siapapun yang menjadi musuh keluarga Fang adalah musuh Ben Shao, kata Cheng Hao dingin. Faktanya, Cheng Hao tidak mengenal Fang Ziyuan. Keluarga Cheng juga tidak memiliki kontak dengan keluarga Fang. Dia datang ke sini karena panggilan telepon dari ayahnya pagi ini.
Ayahnya memberitahu dia di telepon bahwa seorang pria besar ingin melindungi keluarga Fang dan meminta keluarga Cheng untuk maju dan pergi ke Jiangcheng. Anda tahu, ayahnya adalah kepala keluarga Cheng dan bertanggung jawab atas kelompok Cheng. Bahkan jika dia mengatakan dia adalah pria besar, dia harus menjadi pria yang kuat dan kuat. Jadi, Cheng Hao datang ke Jiangcheng tanpa henti. Terima kasih, Cheng Shao. Fang Ziyuan dengan cepat berterima kasih padanya. Dia berjalan ke Cheng Hao dengan ekspresi menyanjung dan membungkuk untuk memperkenalkan dia pada situasi tersebut. Setelah mendengarkan narasi Fang Ziyuan, Cheng Hao menoleh dan mengalihkan pandangannya ke Hao Kun Qin. Dengan nada subperintah, dia berkata, "Kamu, berlutut dan akui kesalahanmu. Lalu serahkan semua propertimu sebagai kompensasi. Ben Shao bisa menyelamatkan hidupmu." Petik 2. Mendengarkan kata-kata Cheng Hao, Seng Hong, Sun Jianhong, dan Zhao Qingyun semua mengubah wajah mereka. Seng Hong berkata langsung, "Shao Cheng, permintaanmu terlalu banyak. Apakah Anda manajer Jiangcheng Tiansheng Hotel? Seorang anak jaminan dari keluarga Seng di ibu kota provinsi?" Cheng Hao melirik Seng Hong dan bertanya dengan lemah. "Ya," kata Seng Hong dengan sungguh-sungguh. Wajah Cheng Hao tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menunjuk ke arah Seng Hong dan mengutuk, "Apa yang beraninya kamu berbicara kembali dengan Ben Shao? Jika kamu berani berbicara omong kosong, Ben Shao akan memotong kaki anjingmu." Meskipun Seng Jia adalah keluarga teratas di ibu kota provinsi, tapi Seng Hong hanyalah anak jaminan yang tidak dianggap serius dan dikirim ke Jiangcheng. Status Seng Jia tidak tinggi. Cheng Hao adalah patriark muda dari keluarga Cheng, memegang kekuasaan nyata. Statusnya jauh lebih tinggi dari Seng Hong. Bahkan jika dia memotong kaki Seng Hong, keluarga Seng tidak akan memalingkan wajah mereka dengan keluarga Cheng demi Seng Hong. "Cheng Hao, ini Jiangcheng, bukan kota provinsi," Zhao Qingyun berteriak dengan dingin. Sun Jianhong di samping, meskipun dia berbicara, tapi melihat Cheng Hao, sikapnya jelas. "Komandan Teater Jiangcheng, Kepala Divisi Jiangcheng Disa, Dua Agung," Cheng Hao mencibir. Zhao Qingyun dan Sun Jianhong dapat dikatakan telah berdiri di puncak kekuasaan di Jiangcheng. Tetapi melihat provinsi Fengdong, keduanya tidak cukup. Sebagai keluarga kelas 3 teratas di ibu kota provinsi, keluarga Cheng memiliki jaringan kontak yang sangat besar. Keluarga Cheng memiliki kontak di teater provinsi Fengdong dan markas Disa di provinsi Fengdong. Karena itu, Cheng Hao tidak takut pada Zhao Qingyun dan Sun Jianhong. Dengarkan saja, dia dengan dingin berkata, "Apa yang ingin dilakukan Shao Ben? Kalian berdua tidak bisa menghentikannya. He Meng, potong kaki Hao Kun Qin untuk Ben Shao dan biarkan dia berlutut." Suara Cheng Hao jatuh, dan seorang pria kokoh yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berubah menjadi bola meriam berbentuk manusia dengan keras dan bergegas menuju Hao Kun Qin. Kekuatan internal jangka menengah. Ekspresi Zhao Qingyun dan Sun Jianhong berubah liar. Kedua tembakan pada saat yang sama untuk memblokir. Namun, kultivasi Sun Jianhong hanya pada tahap awal kekuatan batinnya. Tapi Zhao Qingyun tidak sebagus dia, hanya puncak kekuatan eksternal yang menjadi basis kultivasinya. Dengan kekuatan mereka, He Meng tidak bisa dihentikan sama sekali. Melihat He Meng semakin dekat dan dekat dengan Hao Kun Qin tidak bermaksud menghindar, tetapi ejekan muncul di wajahnya. Seolah-olah menonton pertunjukan badut. "Kamu ingin mati?" Ekspresi Hao Kun Qin benar-benar membuat He Meng marah. Dia hanya mendengarnya mengaum dan menggunakan cambuk untuk menendang kaki Hao Kun Qin dengan seluruh kekuatannya. Kaki cambuk ini cukup untuk menendang tulang kaki orang biasa hingga berkeping-keping. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Hao Kun Qin dan dengan mudah memblokir serangan itu. Orang di sini adalah Tuan Yang. Setelah memblokir kaki cambuk He Meng, Tuan Yang menembak seperti kilat dan menyerang He Meng. Meskipun basis kultivasi He Meng telah mencapai tahap pertengahan kekuatan batinnya, tapi Yang Lao adalah orang kuat di tahap akhir kekuatan internal, dan pengalaman tempurnya jauh lebih kaya daripada He Meng. Hanya dalam beberapa putaran, Tuan Yang mengambil cacat itu dan menamparkan dada He Meng dengan telapak tangan, langsung melukainya. "Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini?" Yang Lao meminta instruksi kepada Hao Kun Qin setelah menangkap He Meng. "Hentikan," kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Cheng Hao meraung, "Berani kamu." Sebelum kata-katanya jatuh, dia mendengar jeritan menyakitkan, bergema di seluruh venue. Saya melihat Yang Tua melambaikan telapak tangan kanannya dan menepuk perut He Meng dengan keras. Kekuatan batin yang menakutkan meletus dari telapak tangannya, menyerbu tubuh He Meng, dan langsung menghancurkan dantiannya. Dantian adalah fondasi para pejuang. "He Meng,
yang dantiannya rusak, tidak akan bisa lagi memadatkan kekuatan batinnya. Benar-benar direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Hao Kun Qin, Tuan Ben akan membunuhmu. Mata Cheng Hao merah, dan niat membunuhnya berteriak. Para pejuang di periode tengah kekuatan internal dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas bahkan di ibu kota provinsi. Keluarga Cheng menghabiskan banyak uang, hanya merekrut 2 prajurit di tengah kekuatan batin. Yang satu mengikuti ayahnya, yang lainnya adalah He Meng. Ikuti dia. Dan sekarang, He Meng benar-benar dihapuskan oleh anak buah Hao Kun Qin. Direduksi menjadi lumpuh yang tidak bisa dikalahkan. Memikirkan hal ini, hati Cheng Hao berdarah. Tepat ketika dia akan menelepon dan menggunakan kekuatan keluarga Cheng untuk membunuh Hao Kun Qin. Suara dingin tiba-tiba terdengar di sampingnya. Kamu bilang, siapa yang akan kamu bunuh? Jiao Qi bertanya dengan suara dingin. Apakah kamu tidak punya telinga? Tuan muda Ben ingin membunuh Hao Kun Qin. Sebelum Cheng Hao selesai berbicara, Jiao Qi melambaikan tangan kanannya dan membanting wajahnya dengan keras. Tamparan keras di wajah menyebabkan semua tamu yang hadir gemetar. Itu adalah patriark muda keluarga Cheng. Jiao Qi benar-benar berani memukulnya dan tidak ingin hidup lagi. Tuan muda Ben ingin menghancurkanmu menjadi 10.000 keping. Mata Cheng Hao menyemburkan api. Dia menutupi wajah kirinya, dengan niat membunuh yang mengerikan, dan berbalik untuk membalas dendam pada orang yang menamparnya. Tetapi ketika Cheng Hao melihat bahwa orang yang menamparnya adalah Jiao Qi, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ada ekspresi ngeri di matanya. Bab 57. Chu, Nona Chu, kenapa kamu ada di sini? Cheng Hao menelan ludah, suaranya bergetar. Orang-orang di Jiangcheng tidak mengenal Jiao Qi. Tetapi sebagai kepala muda keluarga Cheng di ibu kota provinsi, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Jiao Qi? Jiao Qi, yang nama aslinya adalah Chu Yanran. Keluarga teratas di ibu kota provinsi, keluarga pengobatan tradisional Tiongkok diturunkan selama ratusan tahun, dan anggota keluarga Chu. Dia berbeda dari Seng Hong. Meskipun Seng Hong juga lahir di keluarga papan atas di ibu kota provinsi, dia hanyalah anak jaminan dari keluarga Seng yang tidak dihargai. Jiao Qi adalah keturunan langsung dari keluarga Chu. Kakeknya adalah Chu Huaitian yang merupakan patriark keluarga Chu saat ini dan memiliki nama santo medis. Meskipun Jiao Qi bukan pewaris patriark, semua orang di ibu kota provinsi tahu bahwa Chu Huaitian sangat mencintai cucu ini. Status Jiao Qi dalam keluarga Chu bahkan lebih tinggi daripada pewaris. Keluarga Cheng tempat Cheng Hao berada tidak lebih dari keluarga kelas 3 di ibu kota provinsi. Jika dia berani mencium sehelai rambut, Chu Huaitian bisa membunuh keluarga Cheng. Oleh karena itu, ketika Cheng Hao melihat bahwa orang yang menamparnya adalah Jiao Qi, kemarahan di matanya menghilang seketika, dan dia berubah menjadi warna ketakutan. Sikap Cheng Hao membuat semua tamu menyadari bahwa identitas Jiao Qi pasti luar biasa. Berlutut dan bersujud pada Raja Naga untuk mengakui kesalahanmu. Jiao Qi berkata dengan dingin. Siapa Raja Naga itu? Cheng Hao tampak bingung. Ketika dia melihat tatapan Jiao Qi, dia menoleh ke Hao Kun Qin. Wajahnya tiba-tiba terlihat jelek. Nona Chu, saya bersedia meminta maaf. Tapi mari kita berlutut dan bersujud. Bagaimanapun, dia adalah patriark muda keluarga Cheng. Jika dia berlutut dan bersujud kepada Hao Kun Qin, bukan hanya dia tetapi seluruh keluarga Cheng yang akan malu. Sebelum Cheng Hao selesai berbicara, Jiao Qi menendang bagian belakang lututnya dan memaksanya untuk berlutut di depan Hao Kun Qin. Ketuk kepalamu dan akui kesalahanmu. Perintah Jiao Qi. Cheng Hao merasakan tatapan aneh dari sekelilingnya, dan kebencian muncul di matanya. Sebagai kepala muda keluarga Cheng, kapan dia mengalami penghinaan seperti itu? Nona Chu, jangan pergi terlalu jauh. Saya datang ke Jiangcheng untuk melindungi keluarga Fang atas nama seorang pria besar. Jika Anda melakukan ini, Anda pasti akan memukul wajah pria besar itu lagi. Jika Anda mengganggu pria besar itu akan menjadi Chu. Rumah, aku tidak bisa melindungimu. Cheng Hao mengepalkan tinjunya, mengertakkan giginya dan berkata kepada Jiao Qi. Meskipun dia tidak tahu identitas sebenarnya dari pria besar itu, dilihat dari sikap ayahnya, setidaknya dia adalah bos besar di tingkat kepala keluarga teratas di ibu kota provinsi. Cheng Hao berpikir bahwa pria besar di belakangnya akan membuat Jiao Qi sedikit cemburu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Jiao Qi mengabaikan kata-katanya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Sepertinya kamu tidak akan mengambil inisiatif untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu. Kalau begitu aku harus membantumu. Jiao Qi berjalan di belakang Cheng Hao, mengulurkan tangan kanannya untuk memegang kepalanya, dan langsung menyentuh tanah. Ledakan.
Ada suara teredam, dan Cheng Hao memutar matanya dan langsung terpana. Meskipun Cheng Hao dalam keadaan koma, Jiao Qi tidak bermaksud berhenti sama sekali. Tekan kepalanya dan terus hancurkan ke tanah. Bang, bang, bang. Setelah melakukan smash 8 kali berturut-turut, ambillah dengan smash sebelumnya, dan buat cukup untuk 9 pukulan. Jiao Qi membuang Cheng Hao ke samping seperti sampah. Cheng Hao, dengan kepalanya berlumuran darah, diguncang oleh pengawal untuk sementara waktu sebelum dia bangun dengan santai. Dalam 3 napas, keluar dari tempat tersebut. Jika tidak, Anda akan menyelamatkan hidup Anda. Hao Kun Qin memandang Cheng Hao dan berkata dengan ringan. Anda... Begitu Cheng Hao hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar Hao Kun Qin mengeluarkan nada dingin. 1. Cheng Hao langsung merasakan 2 mata pembunuh. Kedua tatapan ini masing-masing berasal dari Jiao Qi dan Yang Lao. Hati Cheng Hao tiba-tiba menyusut. Tatapan Jiao Qi dan Old yang membuatnya percaya bahwa ketika Hao Kun Qin menghitung sampai 3, jika dia tidak meninggalkan venue, keduanya benar-benar akan membunuhnya. Pergi, cepat, teriak Cheng Hao kepada pengawal itu dengan tatapan bersemangat. Ketika pengawal mendengar perintah itu, mereka mengatur Cheng Hao dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hao Kun Qin, Chu Yanran, kamu sedang menunggu. Pria besar di belakangku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Cheng Hao menekan kata yang kejam dan menghilang ke pandangan semua orang. Semua tamu yang hadir saling berpandangan. Tidak ada yang berpikir bahwa hal-hal akan berkembang ke titik seperti itu. Ketika Cheng Hao pertama kali tiba, semua orang berpikir bahwa dengan dukungannya, Fang Ziyuan akan menang. Alhasil, hanya dalam beberapa menit, bawahan Cheng Hao ditinggalkan, dan dia sendiri keluar dari venue dengan putus asa. Raja Panjang, apakah Anda ingin bawahan Anda memberitahu Komandan Li dan membiarkan dia memimpin keluarga Cheng? Zhao Qingyun berjalan ke sisi Hao Kun Qin dan meminta instruksi dengan suara rendah. Patriark muda dari keluarga kelas 3 di ibu kota provinsi, bahkan berani memprovokasi Komandan Longting, dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jika ingin membiarkan Komandan Li, orang yang bertanggung jawab atas teater operasi Provinsi Fengdong, mengetahui berita itu. Keluarga Cheng tidak akan pernah melihat matahari keesokan harinya. Hao Kun Qin melambaikan tangannya dan berkata, tinggalkan saja semut, jangan repot-repot. Meskipun keluarga Cheng adalah keluarga besar di ibu kota provinsi, di matanya, itu sama dengan keluarga Fang. Mereka tidak lebih dari semut kecil, yang dapat diinjak-injak sampai mati dengan satu kaki. Dia menoleh, menatap Fang Ziyuan dengan ekspresi putus asa, dan berkata sambil tersenyum, Patriark Fang, penyelamatmu sudah melarikan diri. Apakah kamu punya cara lain? Fang Ziyuan mendengar ini, dan sentuhan kebencian melintas di matanya. Hao Kun Qin, jangan terlalu bangga. Pria besar itu tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan keluarga Chu tidak bisa melindungimu. Sebagai kepala keluarga terkaya di Jiangcheng, Fang Ziyuan masih memiliki pemahaman tertentu tentang informasi tentang keluarga besar di ibu kota provinsi. Dia menebak identitas Jiao Qi dari kata-kata Cheng Hao. Saya tahu bahwa Jiao Qi adalah anggota keluarga Chu, keluarga teratas di ibu kota provinsi. Tapi dia tahu lebih baik, energi pria besar itu. Meskipun kekuatan keluarga Chu menakutkan, tetapi jika pria besar itu melakukan tembakan penuh, bahkan keluarga Chu pasti tidak akan dapat menghentikannya. Aku ingin melihat seberapa bagus pria besar di mulutmu itu. Hao Kun Qin menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya. Dia mengangkat satu jari dan berkata dengan lemah, hari ini, aku akan membiarkanmu pergi. Kamu kembali dan membawa pesan kepada pria besar di belakangmu, dan aku akan memberinya 1 bulan. Dia punya cara, gunakan saja. 1. Berbulan-bulan kemudian, saya tidak hanya akan menghancurkan keluarga Fang, tetapi juga menghancurkannya. Awalnya, Hao Kun Qin berencana untuk mengusir keluarga Fang hari ini. Tapi kemunculan mendadak Cheng Hao, dan pria besar di mulut Fang Ziyuan, membangkitkan minat Hao Kun Qin. Ia merasa permainan kucing-kucingan yang tadinya membosankan, tiba-tiba menjadi menarik lagi. Anda dapat terus bermain. Fang Ziyuan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Hao Kun Qin, dan kemudian dia tertawa. Hao Kun Qin, apakah kamu pikir kamu akan tak terkalahkan jika kamu berada di paha keluarga Chu? Pria besar itu adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa kamu provokasi. Kamu hanya menunggu tempat untuk mati tanpa penguburan. Setelah itu, Fang Ziyuan mencibir dan berbalik untuk meninggalkan venue. Dia sepertinya telah melihat adegan Hao Kun Qin dihancurkan oleh pria besar itu untuk waktu yang lama. Bab 58. Sudut mulut Hao Kun Qin membangkitkan lengkungan penghinaan, dan dia tidak mengambil ancaman Fang Ziyuan ke dalam hatinya. Belum lagi Provinsi Fengdong,
itu untuk melihat negara Daxia, dan bahkan seluruh dunia. Tidak ada yang bisa membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Hao Kunkin mengalihkan pandangannya ke semua tamu yang hadir, dan berkata dengan ekspresi lucu, "Sekarang, apakah ada yang mempertanyakan keputusan saya?" Ketika para tamu mendengar ini, kepala mereka bergetar seperti mainan. Bahkan patriark muda keluarga Cheng, ibu kota provinsi, melarikan diri dengan ekor di antara mereka. Beraninya mereka mempertanyakan Hao Kunkin lagi. Kalau begitu, 5 raksasa baru di Jiangcheng adalah keluarga Gu, keluarga Wang, keluarga Zhao, keluarga Feng, dan keluarga Chang. Hao Kunkin mengumumkan. Setelah mengatakan itu, dia memandang Tuan Gu, Wang Ming dan yang lainnya, dan berkata dengan wajah serius, 5 raksasa bukan hanya gelar, tetapi juga tanggung jawab. Kalian berlima harus mengambil tanggung jawab mereka, memperbaiki suasana komunitas bisnis Jiangcheng, dan pimpin komunitas bisnis Jiangcheng menuju masa depan yang lebih luas. Ikuti perintah Tuan. Tuan Gu, Tuan Wang Ming, patriark keluarga Zhao, Tuan Feng, dan ketua grup Hongxiang, semuanya membungkuk dan memberi hormat pada Hao Kunkin pada saat yang bersamaan. Hao Kunkin sedikit mengangguk, menunjuk Laoyang dan berkata, "Kalian berlima, lepaskan tangan dan kakimu untuk memperbaiki suasana komunitas bisnis Jiangcheng, dan Lao yang akan membantumu dari samping." Di bawah kepemimpinan keluarga Fang dan keluarga Ye, komunitas bisnis Jiangcheng telah menjadi sangat buruk sehingga telah lama membusuk sampai ke tulang. Jika Anda ingin memperbaiki secara menyeluruh, Anda pasti akan menyentuh kepentingan banyak keluarga dan kekuatan. Oleh karena itu, Hao Kunkin secara khusus mengirim Tuan Yang untuk membantu mereka. Sebagai pemain kuat di akhir periode kekuatan internal, Lao yang dianggap sebagai master terkemuka bahkan jika ia ditempatkan di ibu kota provinsi. Kehadirannya cukup untuk memuluskan semua oposisi. Setelah Hao Kunkin memberikan beberapa penjelasan singkat lagi, dia mengumumkan bahwa pertemuan bisnis telah selesai. Setelah mendengar kata-kata Hao Kunkin, semua orang yang duduk di pin dan jarum meninggalkan tempat kejadian dengan cepat tanpa berhenti setelah mendengar kata-kata Hao Kunkin. Setelah semua orang meninggalkan tempat tersebut, Jiao Qi berjalan ke sisi Hao Kunkin dan melaporkan dengan suara rendah, "Raja Naga, Anda telah membiarkan saya menggunakan apa yang Long Ting memiliki wewenang untuk memeriksa, ada berita." Hao Kunkin, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, langsung melonjak dalam niat membunuh dan meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Suhu di venue turun puluhan derajat secara instan. Berdiri di samping Hao Kunkin, Tuan Yang dan Sun Jianhong merasa kedinginan di sekujur tubuh, seperti jatuh ke dalam gua es. Lao Yang dan Sun Jianhong, sebagai pejuang kekuatan batin, merasa kedinginan di sekujur tubuh. Belum lagi Wang Ming, Patua Gu, dan patriark keluarga Zhao, yang hanya memiliki keterampilan kultivasi kekuatan eksternal. Semua orang menggigil kedinginan dan gigi mereka gemetar. Setelah Hao Kunkin merasakan ekspresi orang-orang, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya secara paksa. Tuan Gu dan yang lainnya, baru kemudian kembali normal. "Katakan," Hao Kunkin mengucapkan nada dingin sambil menatap Jiao Qi. "Raja Naga, menurut penyelidikan, ayahmu terluka oleh seorang prajurit bernama Chen Ziguo pada hari-hari awal kekuatan internal." Qi Wenhui melaporkan. "Prajurit pada tahap awal kekuatan internal." Hao Kunkin sedikit mengernyit. "Apakah ayahku memprovokasi keluarga besar saat itu?" Pejuang kekuatan batin tidak umum. Di Jiangcheng, kecuali Sun Jianhong, Menteri Divisi Disa, dan Yang Lao, yang berusaha menghindari musuh. Tidak ada prajurit kekuatan batin lainnya. Pejuang kekuatan batin, kekuatan mereka telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Umumnya mereka tidak tinggal di kota-kota kecil, kebanyakan dari mereka aktif di ibu kota provinsi dan direkrut oleh keluarga besar di ibu kota provinsi. Dan ayahnya hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa memprovokasi keluarga besar di ibu kota provinsi? Qi Wen terus melaporkan, ini persis seperti yang diharapkan Raja Naga. Menurut penyelidikan, Chen Ziguo datang ke Jiangcheng di bawah perintah keluarga tertentu di provinsi itu dan memukul ayahmu dengan parah. Keluarga yang mana? Mata Hao Kunkin tiba-tiba menjadi dingin. Dia bahkan berani menyakiti ayahnya, dia ingin keluarga itu membayar harga darah. Jiao Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena usia, keluarga mana yang belum ditemukan?" Tetapi berita tentang Chen Ziguo telah ditemukan. Dia sekarang telah mengubah namanya menjadi Chen Jianfeng dan tinggal di kota Linan. Long King, tolong beri bawahannya waktu lagi. Bawahan harus mencari tahu keluarga mana itu sesegera mungkin. Jiao Qi membungkuk. Tidak perlu memeriksa, pergi ke kota Linan sekarang. Hao Kunkin melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang setelah Anda menemukan informasi tentang Chen Ziguo,
Anda dapat langsung menemui Chen Ziguo dan menginterogasinya secara langsung. Hao Kunkin menoleh ke Wang Ming dan yang lainnya dan berkata, saya memiliki sesuatu untuk pergi ke kota Linan. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat menghubungi saya. Saya harap ketika saya kembali, komunitas bisnis Jiangcheng dapat memiliki tampilan yang sama sekali baru. Ya, Tuan Qin, Wang Ming dan yang lainnya membungkuk. Hao Kunkin sedikit mengangguk, berbalik dan meninggalkan venue bersama Jiao Qi. Berkendara langsung ke kota Linan. Kota Linan berbatasan dengan Jiangcheng, dan jarak antara kedua tempat itu tidak terlalu jauh. Dibutuhkan sekitar 4 jam untuk sampai ke sana. Meskipun kota Linan berbatasan dengan Jiangcheng, ada kesenjangan tertentu antara kekuatan ekonomi kedua tempat tersebut. Jiangcheng menempati peringkat rendah di antara semua kota di provinsi Fengdong. Namun, Linan adalah 3 kota teratas di provinsi tersebut. Di antara 4 raksasa kota Linan, raksasa keempat peringkat terakhir, kekuatannya hampir sama dengan keluarga Fang. Raksasa pertama telah memasuki jajaran orang kaya di provinsi Fengdong. Kekuatannya sebanding dengan keluarga kelas 3 biasa di ibu kota provinsi. Keluarga Chen tempat Chen Ziguo berada adalah keluarga kaya nomor 1 di Linan. Dan Chen Ziguo adalah kepala keluarga Chen. Alasan mengapa keluarga Chen dapat mendominasi kota Linan pasti ada hubungannya dengan keluarga besar ibu kota provinsi di belakang Chen Ziguo. Hao Kunkin menganalisis. Dia samar-samar merasa bahwa apa yang terjadi saat itu tidak sederhana. Tidak peduli siapa itu, bahkan jika itu adalah Raja Surga, aku harus membayar harga untuk menyakiti ayahku. Hao Kunkin membunuh di matanya. 4 jam kemudian, Jiao Qi mengendarai Hummer ke kota Linan. Tepat ketika dia hendak pergi ke rumah Chen, Hao Kunkin tiba-tiba mengangkat alisnya, menunjuk ke mobil Honda di depannya, dan berkata, bukankah itu mobil Wang Chao? Wang Chao telah bergabung dengan Cuijing Group sebagai direktur departemen penjualan. Mobil Honda ini diperlengkapi khusus untuknya. Jiao Qi mempercepat lajunya untuk mengejar sedan Honda dan melaju berdampingan dengannya. Dan menurunkan kaca mobil. Setelah Wang Chao memperhatikan Hummer, dia dengan cepat menurunkan jendela, menatap Hao Kunkin dengan heran, dan bertanya, mengapa kamu di sini? Aku di sini untuk menangani sesuatu di Linan, bagaimana denganmu? Hao Kunkin tersenyum. Ada sedikit rasa manis di wajah Wang Chao dan berkata, saya di sini untuk melamar. Pacar saya berasal dari kota Linan. Sebelumnya, keluarga mereka tidak memandang rendah saya, dan mereka tidak menganggap saya begitu layak untuknya. Sekarang, saya dalam terang Anda dan menjadi direktur departemen penjualan grup Cuijing dapat dianggap sebagai si Anyu diserahkan. Itu harus layak untuk rumah mereka. Hao Kunkin mendengar ini, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi bersamamu. Itu juga dianggap sebagai adegan untukmu.